Perkenalkan, saya Stefanus Adrian Sultanto. Saya berasal dari Tegal dan saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia. Saat ini saya masih semester 1 dan saya menduduki kelas MC103 dalam prodi manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi mikro yang pernah berlaku di Indonesia. Ya, yang saya akan jelaskan adalah mengenai kebijakan ekonomi mikro yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu secara umum ekonomi mikro disebut juga sebagai mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pola permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pola hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan, yang sesuai serta memahami variabel biaya pada saja dalam suatu produksi barang dan jasa. Jadi untuk lebih selengkapnya, ekonomi mikro itu sendiri yaitu mempelajari permintaan dan penawaran, sehingga kita dalam melakukan usaha itu mengetahui bagaimana kita dapat balik modal, bagaimana kita dapat mengetahui titik di mana kita itu tidak mendapatkan modal atau tidak mendapatkan untung, yaitu di mana kita itu kurvanya itu saling bertabrakan seperti ini, sehingga kita itu bisa diperkirakan akan mendapatkan untung pada periode keberapa. Seperti itu. Selanjutnya, kebijakan ekonomi mikro di era pandemi. Ya, saya akan menjelaskan tentang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi. Yang ini mungkin saya akan geser sedikit. Masyarakat dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Ya, dari sini kita akan membahas kebijakan ekonomi di era pandemi, yaitu pemberdayaan UMKM. Karena kita tahu sendiri UMKM pada Indonesia itu sangat maju, apalagi ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, seperti layaknya UMKM makanan dan digital. Dan di era digital seperti ini, memang Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia sangat menyetujui UMKM baik di digital maupun non digital itu sangat dikembangkan. Pemberdayaan UMKM di Indonesia, perkembangan UMKM di Indonesia 2019, masa di mana masyarakat baru mengenal era digital. Kita baru tahu UMKM sebenarnya sudah lama, dari tahun 2016, 2017 sudah ada. Cuman untuk UMKM digital baru diperkenalkan 2019. Jadi masyarakat baru masuk awam, masih kayak layaknya online shop gitu ya, masih jarang gitu. Udah ada tapi jarang banget peminatnya karena masih awam banget. 2020 udah mulai antusias dengan namanya UMKM digital. Kita sendiri 2020 adalah masa awal di mana COVID-19 menyerang ya. Itu benar-benar kita harus ditekan dengan sekolah di rumah, terus juga namanya kerja dari rumah dan juga lainnya gitu ya. Kita semua bergerak di rumah gitu. Terus selanjutnya yang 2020 ya, masyarakat mulai antusias dengan UMKM, dan selanjutnya 2021 UMKM digelar sangat pesat lantaran adanya pandemi COVID-19. Ingat 2021 itu pandemi di mana setahun full ya, kita bekerja di rumah, semuanya kita lakukan di rumah, dan itu benar-benar parah. Kalau 2020 kan kita masih awal-awal tahun masih bisa bekerja dari office, dan itu benar-benar kayak pandemi belum terlalu menyebar banget. Dan 2021 kita tahu sendiri bahwa pandemi COVID-19 itu belum parah, jadi kita belum full di rumah, dan era digital, UMKM digital itu sangat pesat ya. Kita lihat sendiri TikTok online shop udah mulai ada gitu ya. 2021 itu gila benar-benar, sampai kita tahu sendiri beritanya sampai tutup karena mengurangi UMKM yang di non digital. Dan 2022 sampai sekarang UMKM banyak menguntungkan masyarakat ya. Kita tahu TikTok online shop udah tutup tapi akhirnya buka lagi, karena sebenarnya bukan masalah antara untung atau dirugikan ya para UMKM yang belum digital, tapi kan inilah kembali kepada masyarakat sendiri untuk mau nggak menerima kemajuan teknologi. Nah, sekarang
semua dipermudah dengan namanya teknologi, sehingga UMKM tidak hanya untuk non digital tapi sekarang digital. Selanjutnya, nah, tujuannya UMKM sendiri, saya mohon maaf, saya tidak sebelah sini. Ya, tujuan UMKM sendiri memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pertumbuhan produk-produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Kita tahu sendiri pendapatan produk domestik bruto Indonesia itu sangat jauh karena Indonesia sendiri masih dibilang bukan negara maju, masih negara berkembang. Dibandingkan dengan Cina, negara berkembang yang produk domestik brutonya itu sangat tinggi banget, hampir menyentuh angka negara maju, bahkan sudah menyentuh negara maju karena sumber daya manusianya sangat bagus, juga sumber dayanya juga sangat memadai. Itu sangat disayangkan sekali kalau misalnya kita pemberdayaan UMKM-nya itu sangat kurang, karena kita udah punya sumber daya alam yang sangat dianugerahi oleh Tuhan yang sangat bagus, sumber daya alam yang sangat cukup, dan kita tinggal kembangin aja sumber daya manusianya, sehingga sumber daya UMKM ini sangat membantu dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilisasi sistem keuangan dan perekonomian. Itu yang tadi saya jelasin. Jadi dari UMKM ini kita bisa membuka lapangan pekerjaan, sehingga kita bisa saling, ya, misal saya punya UMKM nih, terus saya punya teman gitu, teman saya masih nganggur, saya bisa ajak, ayo kerja sama saya, ikut UMKM saya gitu, ayo ikut bisnis saya gitu, sehingga kita bisa mengurangi angka pengangguran dan kita bisa menggerakkan perekonomian Indonesia. Dampak UMKM bagi kita, bagi negara kita ya, membuka lapangan pekerjaan, tentu menyumbang 3% dari kemajuan ekonomi nasional, dari kemajuan ekonomi Indonesia nasional 3%. Nah, sebenarnya dampaknya masih signifikan sekali 3% ya. Sehingga 3% itu hanya UMKM non digital, belum termasuk UMKM yang digital ya. Yang digital aja itu udah sangat marak banget. Kita tahu sendiri e-commerce kayak lain Tokopedia, layaknya kayak franchise yang kayak layaknya Mixu, juga Ceko, terus Starbucks ya, walaupun Starbucks bukan buatan Indonesia, tapi kan kita bisa senang bangga karena apa? Ini juga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia ya, sebenarnya mereka tidak merekrut orang-orang asing gitu, mereka merekrutnya orang-orang kita gitu. Terus tumbuhnya era digital ya, kita tahu sendiri e-commerce ya, dari kita hanya duduk aja gitu, Gojek, GoFood, atau kita hanya perlu duduk aja, kita bisa pesan makanan, kita bisa bisnis, kita bisa dropshipper mungkin ya, kayak teman saya itu dia ngasih uang kayak sebagai dropshipper, emang untungnya sedikit, tapi kan sebenarnya kan teman saya itu berusaha untuk targetnya itu supaya terpenuhi, sehingga dari untung sedikit itu jadikan seperti peribahasa dikit-dikit lama-lama jadi sedikit. Terus juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat otomatis karena kan lapangan pekerjaan terbuka, terus juga menyumbang ekonomi, sehingga kan masyarakat pengangguran udah mulai berkurang gitu ya. Nah ini kan berpengaruh pada APBN. Kita tahu sendiri APBN itu kan ribuan triliun dan itu pasti mudah nggak mungkin sesuai dengan target. Kayak kemarin APBN-nya udah keluar sekitar hampir 4.000 triliun ya, APBN tahun 2024, tapi kan pasti biaya-biaya APBN itu kan meledak ya, akan bungkam karena kan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga yang terjadi di negara ini, dan mungkin itu yang bikin negara ini mungkin utangnya, bukan utang sih, lebih tepatnya tingkat korupsinya lebih tinggi karena ya itu APBN-nya terlalu tinggi gitu. Jadi mungkin dari tingkatnya kesejahteraan masyarakat ini kita baru sadar bahwa UMKM itu sangat berpengaruh pada keberlangsungan negara kita. Sebenarnya ada lagi kebijakan ekonomi mikro, yaitu
salah satunya BLT, bantuan langsung tunai, tapi saya kurang setuju dengan kebijakan tersebut karena itu lebih kayak memanjakan masyarakat, bukan untuk membuat masyarakat lebih maju gitu, tapi lebih ke memanjakan gitu. Selanjutnya saya akan teruskan ke ini menurut pandangan Pak Jokowi sendiri ya. Pak Jokowi sendiri sangat setuju dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN sekitar 80,8 sampai 90% untuk usaha di ASEAN adalah UMKM dan menyerap sekitar 51,7 sampai 9,7% tenaga kerja di ASEAN. Nah, kita tahu sendiri UMKM itu banyak sekali yang jualan jajan-jajan di pinggir jalan, dan saya harap sih ya dari pemberdayaan UMKM ini dapat memajukan Indonesia lebih maju dan bisa membuat Indonesia maju gitu. Dan mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, saya Stefanus, pamit undur diri.